Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Melanjutkan materi kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya anak-anak agar kalian paham dan mengerti. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Coba anak-anak amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Anak-anak juga bisa melihat gambar peta tersebut di buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 77. Ini merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Setelah mengamati, nanti anak-anak mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian anak-anak mencoba berdasarkan peta tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, kalau berdasarkan peta tadi, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat. Karena tadi berwarna oranye sampai merah. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya yaitu Pulau Papua. Nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya 200 sampai 559 orang per kilometer persegi. Nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Nomor 5, atau pertanyaan terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Saat ini anak-anak yang berada di Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 600 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Pak Guru harapkan dengan membaca suatu peta,
anak-anak sudah mengerti maksud dari peta tersebut. Materi selanjutnya, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta terdapat dua macam. Yang pertama yaitu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Yang kedua peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Sudah paham anak-anak apakah yang dimaksud peta? Selanjutnya, kita ulas sebentar mengenai ide pokok. Mungkin di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas, nanti anak-anak bisa melihatnya kembali. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks berdasar percakapan. Kemudian, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang terakhir, setelah ketemu kalimat utama, yaitu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.